Saudara, mungkin ada pemuda yang berkata seperti ini, Pak, ini situasi susah, sepi di rumah, boleh nggak chat WA sama cewek-cewek yang cantik-cantik? Biar adem suasananya, Pak. Saudara, situasi susah, ngechat sama cewek, iya kalau dibales. Lah kalau ngechat ceweknya Senin, ya, tunggu sejam nggak dibalas, masih centang satu, abu-abu ya. Nunggu Selasa nggak dibalas, centang dua tapi masih abu-abu. Rabu chatnya nggak dibalas, Kamis chatnya nggak dibalas, sampai 2 bulan chatnya nggak dibalas. Saudara, jika Anda menemui kondisi seperti itu, chat nggak dibalas berbulan-bulan, aduh, pusing, gelisah, tiung, stres, dan Anda bisa stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini saya bisa mereview lagi buku saya, yaitu Obat Malas Dosis Tinggi Worker Employee Edition. Silakan dapatkan di toko buku terdekat. Saudaraku, krisis melanda dunia, juga melanda negeri ini karena corona. Banyak yang nganggur, banyak yang hancur ekonominya, bahkan gak kuat membayar hutang. Lalu bagaimana saudara kita menjawab masalah ini? Apakah dengan mengeluh, atau dengan putus asa, atau malahan rebahan malas sambil menunggu dan menunggu? Kalau ada waktu silahkan baca buku ini. Moga-moga akan bisa memberikan solusi kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, dalam menghadapi susah, sedih, gelisah seperti ini, pesan saya yang pertama yaitu nggak usahlah memainkan kata kenapa. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa saya bisa susah? Teman-teman saya yang lain bisa jaya. Kenapa saya bisa bersedih sendiri? Apa salah saya? Apa dosa saya? Mengapa Allah menghukum saya seperti ini? Jangan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apalagi memainkan kata andekan. Aduh, sakit di hati saudara. Misalkan, andekan aku nggak seperti ini. Andekan aku bisa berjaya. Andekan corona tidak menyerang. Saudara, tidak usah memainkan kata andekan. Tidak usah memainkan kata seandainya. Memainkan kata andekan, memainkan kata seandainya hanya akan mengundang setan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pesan saya selanjutnya yaitu tolong jangan pernah berurusan dengan dukun. Seberat apapun masalah kehidupan ini, nggak usah dukun itu ngikut-ngikut. Nggak usah berurusan dengan dukun. Kebetulan di tempat lahir saya, dukun banyak saudara. Banyak dan laris. Orang mau bikin usaha, pergi dukun. Orang mau buka warung, pergi ke dukun. Orang mau nikah lagi itu malah pergi ke dukun juga saudara. Bahkan mau beli mobil, konsultasi dukun dulu. Bahkan milih warna mobil itu apa, belinya itu hari kapan, Selasa atau Rabu atau Jumat, itu konsultasi dukun dulu. Ya Allah, udah susah, menderita,
nggak punya duit, hutang banyak, syirik lagi. Oleh karena itu saudara nggak usah berurusan dengan para dukun. Ini kemarin saya baca di koran, ada salah satu dukun di dekat rumah saya kena corona, mati saudara. Buku ini juga berpesan dalam menghadapi situasi seperti ini, terpuruk, jobless. Ayo saudara, kita mulai dari bawah. Gak usah malu, tidak usah ragu, tidak usah berkecil hati, gak masalah. Kita mulai dari bawah. Dengan kita mau mulai dari bawah, insya Allah itu seperti naik tangga, sedikit, nggak langsung lah naik tangga dari atas, pasti dari bawah. Saya yakin saudara, dengan musibah ini, dengan krisis ini, dengan penderitaan ini, otot-otot kesabaran kita semakin kuat. Otot-otot kegigihan kita juga semakin wow. Dan otot keterampilan kita juga semakin mantap. Jadi nggak usah putus asa, nggak usah rebahan, nggak usah malas melulu. Otot kita sudah kuat karena kita sudah digoncang dengan masalah, digoncang dengan penderitaan. Itu bukan melemahkan kita, tetapi malah semakin memantapkan kita. Di buku ini mengajak ya, dalam menghadapi situasi yang sulit, yang susah, bagaimana kalau kita memperbanyak bersyukur. Mungkin ada yang protes, "Watau Pak, watau, kondisi kayak gini gimana mau bersyukur Pak? Beras aja susah, duit susah, semuanya susah." Latihan bersyukur. Kenapa? Dengan bersyukur itu saudara akan mengundang energi positif. Dengan bersyukur itulah insya Allah solusi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Washkuruli wala takfurun. Artinya, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan janganlah kalian ingkar terhadap nikmatku, kata Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Sekali lagi saudara, Anda juga susah, saya susah, semuanya susah. Lah kalau nangis bareng, untungnya apa? Lah kalau putus asa bareng, untungnya apa? Tetapi kalau bersyukur bareng-bareng, nah pasti untung. Pasti untung. Saudara, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, beri komentar, dan syukur-syukur bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Di dalam masa-masa susah seperti ini, buku ini juga berpesan, ayolah kita tidak usah terlalu meladeni omongan-omongan orang yang tidak berkualitas. Ya. Kita tidak usah meladeni omongan-omongan negatif yang bukannya memotivasi, malahan menggembosi. Kalau ada teman mengatakan, "Hei bro, kamu itu balongan kere, kamu itu balongan miskin. Walaupun kamu bekerja keras apapun, walaupun kamu bekerja sekuat apapun, sehebat apapun, tetapi kalau takdirmu miskin, balongan kere, udahlah, tetap aja kere." Sombong amat. Saudara, nggak usahlah mendengarkan perkataan seperti itu. Itu adalah menggembosi. Perkataan yang tidak berkualitas. Perkataan yang tidak bagus. Malahan lebih bagus perkataan tekek, saudara. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada teman kita juga yang berkata, "Bro, mending kita miskin aja
Karena dengan kemiskinan itu bro, kita akan masuk surga lebih dahulu. Gini-gini itu nggak usah didengerin saudara. Ini adalah perkataan yang negatif, perkataan yang menggembosi, yang ujung-ujungnya menjadikan kita malas dan semakin malas rebahan di dalam rumah. Saudara, dibantah aja perkataan seperti ini. Katakan, wahai guys, ini mau sholat juga butuh baju. Baju itu belinya nggak pakai daun, baju itu belinya pakai uang. Ini mau berangkat kerja, naik motor, itu motor belinya juga pakai duit, bukan pakai daun. Itu para pemuda mau menikah, modalnya juga lumayan besar, itu juga pakai duit, bukan pakai daun. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah. Mas kawinnya banyak saudara, banyak. Jadi kalau ada orang mengatakan, udahlah kita miskin aja surga, udahlah kita nyantai-nyantai aja surga, udahlah kita nggak usah didengerin. Itu hanyalah perkataan-perkataan yang menggembosi, yang akan menjadikan jiwa ini malas dan semakin malas. Mungkin juga ada teman kita yang berkata, waduh bro, kolobis kuntul baris, hidup melarat rawis-uwis. Kolobis kuntul baris, nggak punya uang rawis-uwis. Kolobis kuntul baris, menderita rawis-uwis. Sudahlah, silakan beranjak dari tempat situ, pergi. Ya. Itu adalah orang-orang yang mudah mengeluh, orang-orang yang mudah, jangan terpengaruh, pergi aja dari situ. Karena perkataan seperti itu ibaratnya seperti asap knalpot. Ya. Semakin kamu mendengarkan, semakin lama kamu mendengarkan, seperti menghirup asap knalpot, kelepak, kelepak, kelepak. Lemes, energi habis, semangat habis, motivasi hilang, gembos. Ujung-ujungnya hanya menjadikan kita semakin malas dan rebahan setiap hari. Kasihan deh loh. Mungkin ada yang bertanya, Pak, dalam situasi seperti ini, waduh Pak, diremehin orang sana sini Pak. Bahkan orang tua juga ngeremehin, dikit-dikit marah, baring dikit marah, istirahat dikit marah. Gara-gara ini kerjaan nggak ada, jobless, luntang-lantung. Bagaimana solusinya? Saudara, dalam menghadapi seperti itu kita latihan sabar. Untuk apa belajar sabar kalau tidak dipraktekkan? Waktunya sabar. Kalau memang dimarahin orang tua nggak usah balas. Kalau memang istri marah nggak usah dibalas. Tenang, sabar, mencari solusi. Insya Allah solusi itu sudah dekat. Hanya tinggal Anda mau mencarinya atau tidak. Nah, kalau Anda tidak sabar, dimarahi ganti marah, emosi mengumpul, akhirnya pusing. Dapatnya apa saudara? Tensi naik, mah kambuh, akhirnya berurusan dengan dokter, berurusan dengan rumah sakit. Padahal di rumah sakit itu ya Allah pasiennya sekarang banyak. Sabar dan kuatkan kesabaran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, buku ini juga berpesan saudara, dalam menghadapi situasi seperti ini, ayolah kita mau hidup berhemat, nggak boros. Lah kalau boros terus gimana saudara? Nggak usahlah mikir ke mall dulu, nggak usah nge-mall dulu. Lah duit cekak, kemudian nekat pergi ke mall, apakah bisa senyum? Waduh, pusing saudara. Masuk mall, dik. Pas di pintu mall, tercium aroma ayam goreng. Padahal harganya lumayan mahal.
Kemudian jiwanya mengatakan gini, mau beli ayam goreng yang enak itu duit cekak. Tetapi kalau nggak beli, wong pengen. Akhirnya bingung. Semakin pusing dan semakin pusing. Dia pun masuk mall lagi. Duk. Lihat ada pameran handphone. Dia lihat HP-nya, aduh, memorinya cuma 32 GB. Padahal di situ, di pameran itu memorinya, HP baru ya, sampai 120 GB lebih. Pengen. Apakah hati bisa tenang? Enggak, resah, gelisah. Enggak usah ke mall dulu. Enggak usah halan-halan dulu, stay at home. Nah ini lihat, ini ngevlog di pinggir sawah, saudara. Sepi, aman. Moga-moga berkah. Amin. Ambiar bosku, ambiar kabeh. Saudara, mungkin ada pemuda yang berkata seperti ini. Pak, ini situasi susah, sepi di rumah. Boleh nggak chat WA sama cewek-cewek yang cantik-cantik? Biar adem suasananya, Pak. Saudara, situasi susah. Ngechat sama cewek. Iya kalau dibales. Lah kalau ngecat ceweknya Senin, ya. Tunggu sejam nggak dibalas, masih centang 1, abu-abu ya. Nunggu Selasa nggak dibalas, centang 2 tapi masih abu-abu. Rabu chatnya nggak dibalas, Kamis chatnya nggak dibalas, sampai 2 bulan chatnya nggak dibalas. Saudara, jika Anda menemui kondisi seperti itu, chat nggak dibalas berbulan-bulan, aduh. Pusing, gelisah, teung, stres, dan Anda bisa stroke.